Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibtu Yunifrida dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, kali ini kita kedatangan nih narasumber di mana mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya Bu ke Betul. Instagram Polda Sumut. Banyak banget Gimana ya, sih Fik? sebenarnya Iya, prosedur benar. pembuatan dari SKCK Nah. itu? Nah kali ini kita sudah mengundang langsung yang pakar-pakar nih Bu. Betul. Ada Bapak AKBP Gunawan Heri Sudarto, Esos MH, dan Bang Ridwan Hari Simanungkalit. Halo, Bang, Pak. Pak. Apa kabar? Sehat. Dari lantai 2 terjun ke sini jauh? jauh. Tapi katanya mau rapat, Fik. Iya, jadi kita ganggu dulu ya, Kita Bu. ganggu dulu demi podcast. Langsung aja nih, Fik. Tadi kan Vika sudah membuka SKCK. Betul. Mungkin kawan-kawan humas banyak yang belum tahu apa sih itu SKCK. Cuma tahu SKCK Ah, aja ya, Bu. SKCK aja gitu, tapi nggak tahu apa itu SKCK itu. Betul. Baik, kalau SKCK singkatannya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, jadi nanti bagi masyarakat pemohon atau pembuat SKCK itu di situ mereka akan mendapatkan selembar kertas surat yang isinya adalah catatan tentang kriminalitas dari yang bersangkutan. Nah, jadi nanti di situ catatan kriminalitas yang pernah dilakukan oleh masyarakat semua akan tercantum di situ. Nah, itu nanti untuk menjadi catatan atau persyaratan yang akan diketahui oleh pengguna daripada catatan tersebut atau SKCK tersebut, demikian. Itu selembar kertas yang memang benar-benar sangat berarti ya, Bu. Betul. Karena sekarang apapun pasti SKCK. Betul Semua sekali. pasti perlu SKCK. Nah, untuk persyaratan pembuatannya sendiri nih, Bang. Apa aja sih, Bang, sebenarnya harus dilengkapi sebelum membuat SKCK? Oke, di sini kami jelaskan sedikit untuk persyaratan pembuatan SKCK. Dilampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, sama akte kelahiran atau ijazah terakhir dengan pas foto berukuran 4x6 3 lembar berbackground warna merah. Untuk fungsi di jarinya nanti ada di pusat pelayanan Inafis. Dan untuk aturan terakhir agar dilampirkan bukti tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Berarti sekarang sudah pakai BPJS ya, Bu. ya. Kalau dulu jujur waktu daftar polisi belum ada, Bu. Belum ada ya, Fik ya. Dan jujur sebenarnya kalau boleh kita bilang dulu pembuatan SKCK lumayan lama. betul. Nah, 2 sekarang hari ya betul bukan. Sekarang udah cepet ya ekspres ya, Pak ya. 1 hari siap. Betul. Nah, lanjut nih, Fik. Apa sih perbedaan SKCK biasa dengan SKCK untuk visa? Untuk pembuatan SKCK biasa dan SKCK keperluan untuk visa itu sebenarnya hampir sama. Baik. Cuman untuk peruntukan visa ini khususnya kebanyakan para pemohon keperluannya untuk keluar negeri. Dan tambahan persyaratan untuk pembuatan SKCK visa salah satunya adalah fotokopi paspor yang masih aktif. Oh, baik. Nah, itu nanti tambahan untuk pembuatan SKCK keperluan visa. Oh, berarti dia Bedanya itu aja. iya. Ada paspornya ya, Pak. Paspor. Tapi masih aktif, jangan Iya, mati. Fik. betul. Nggak boleh ya. Nah, kita ke komandan lagi nih, Dan. Untuk platform sendiri nih, Dan, ada nggak sih yang disediakan oleh Ditintelkam ya pastinya untuk mempermudah masyarakat, mungkin dia lagi nggak di sini nih, Iya, misalnya lagi lagi jauh gitu, bisa nggak sih, Dan, ibaratnya kita buat SKCK tuh sekarang namanya udah zaman Online digital ya. gitu, ada nggak sih platform yang disediakan? Bisa. Kalau untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat kita sudah membuat suatu aplikasi untuk mempermudah registrasi daripada pelayanan SKCK, yaitu dengan aplikasi Super App. Super app. Super Apps. Nah, itu Super bisa Apps. di-download dari HP, Baik. Android atau Apple iOS ya Iya, kan. betul. Kemudian dari laptop bisa juga. Kemudian nanti di situ di dalam aplikasi tersebut bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam Aplikasi. tersebut. Sampai pembayarannya, terus di mana pengambilannya itu nanti bisa dilayani di dalam aplikasi tersebut, sehingga masyarakat lebih mudah Betul. mendapatkan SKCK tersebut. Tapi kalau untuk diambil nih, Dan, Nah, sama itu orang dia bisa nggak, Dan? pertanyaannya. Kalau bisa ya, Dan ya.
Karena memang bener banyak ya Bu, Betul. kalau pertanyaan soal SKCK tuh di Banyak. Instagram Polda Penuh tuh. DM-nya. Padahal kita udah buat di highlight juga masih banyak Iya, yang tanya. tapi masih ada aja yang kurang mengerti. Betul. Nah, tadi kan udah tentang SKCK nih, perbedaannya, platformnya. Nah, mungkin kawan humas banyak nih yang belum mengerti ya Pak, bagaimana cara pembuatan SKCK. Mungkin boleh ke Bapak? Boleh. Untuk cara pembuatan SKCK itu kita bagi dua nih. Ada satu secara manual yang Baik. bisa datang langsung ke pusat pelayanan SKCK di tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Oh baik. Yang kedua yang kita lagi apakan ini untuk pelayanan SKCK online. Itu yang lagi kita support untuk para pemohon SKCK untuk dapat membuat SKCK itu secara online. Karena layanan fasilitasnya itu dapat diakses di mana saja, Baik. kapan saja, baik menggunakan dengan handphone, laptop, komputer yang ada jaringan internetnya. Dengan mendownload aplikasi Super App Presisi Polri. Baik. Di situ ada menu SKCK, langsung melakukan registrasi, pembayaran, juga di situ disediakan. Jadi setelah dapat nanti barcode, tanda bukti pendaftaran dan pembayaran, langsung saja datang ke pusat pelayanan SKCK, menunjukkan bukti barcode itu kepada petugas, dan selanjutnya petugas melakukan verifikasi SKCK kita keluarkan. Otomatis Oh, itu baik. dua-dua saling dipermudah juga ya Iya. secara nggak langsung ya Bang. Masyarakat dipermudah, kita juga lebih ringkas ya karena data-datanya juga sudah ada Sudah secara ada di situ. online, Iya. Jadi benar. nggak ada calo lagi ya Pak? Enggak, Iya. pembayarannya langsung ke Betul. Briva Ya. sesuai dengan PNBP 30.000. Oh baik. Karena kan banyak juga tuh yang bilang kalau apa bayar SKCK mahal, Betul. banyak calonnya, jangan percaya. Sekarang Tidak. udah ada online. Betul. Atau kalau memang nggak mengerti online bisa datang langsung ke Bisa, bisa ya. Polda atau Iya. Polres untuk dijelaskan sama petugas langsung. Nah, dan untuk dalam sehari itu Dan, ada nggak sih dan batasan dari Polda atau dari Polres jajaran gitu untuk mengeluarkan SKCK ini sendiri atau ya selama itu masih jam dinas kita masih tetap proses gitu. Ada nggak? Dan? Ya, selama ini sih kita nggak pernah menolak masyarakat dalam hal membuat SKCK ya. Mungkin tergantung keperluan masyarakat. Kalau masyarakat mau nungguin sampai selesai SKCK tetap akan kita layani. Mau sampai jam berapapun kami akan tetap melayani mereka, masyarakat kita kan. Kalau untuk berapa jumlahnya ya seberapa mau masyarakat kita akan layani dengan sepenuh hati. Oh, berarti tidak ada batasannya ya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya nih Fik, banyak nih yang nanya di apa ya? DM kita ya. Bisa nggak sih Pak, kita orang Medan, tapi bertempat tinggal di Jakarta, bisa membuat SKCK di Jakarta nggak Pak? Apa gimana nih Pak? Karena Kan katanya banyak yang mengeluarkan benar. harus dari Polda sesuai dengan KTP. Betul Itu gimana sekali. tuh? Ya, kalau pengurusan SKCK itu harus sesuai dengan KTP domisili dari pemohon. Jadi kalau nanti beda KTP identitas domisilinya kan nanti bisa terjadi kesalahan data dan sebagainya, makanya sebaiknya sesuai dengan domisili pemohon. Oh, baik. Makanya itu karena sudah ada aplikasi itu juga Bu Iya, sekarang, iya, makanya iya. gitu jadi udah lebih dipermudah lagi biarpun kita lagi di Jakarta sana. Itu dia tadi kenapa makanya bisa juga diambil tadi Dan ya, diambilkan sama yang penting data-data sudah terisi semua, pembayaran juga sudah. Dan melampirkan menunjukkan barcode ya kepada petugas. Iya, benar. Barcode registrasi pendaftaran dan juga barcode pembayaran. Oh, Jadi ada baik. dua di situ, barcode pendaftaran dan pembayaran. Jadi tinggal ditunjukkan kepada petugas, kita verifikasi, data kita keluarkan langsung. Baik, sesimpel itu ya. Simple. Jadi sekarang udah nggak ada cerita, males ngurus SKCK Betul, ribet betul. atau gimana, atau nggak bisa datang karena aku kerja di Jakarta. Nggak ada lagi ya betul. cerita Nggak ada kayak lagi gitu alasan ya, Bu. Udah nggak ada lagi ya kamu Mas. Karena sekarang udah semua serba mudah ya Bu ya. Betul, digital semua. Digunakan juga untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih baik. Bu, tapi sebelum kita tutup nih Bu, Apa masih tuh? ada satu pertanyaan yang mungkin kita juga sering lihat nih Bu sebagai netizen. Kita kan juga Iya, bagian dari kita kan netizen netizen juga ya. ya. Juga nanya gini. Seandainya ada kejadian kriminal nih, terus Pak polisi tangkap, jangan keluarkan SKCK-nya. Nah, Nah, itu itu sebenarnya gimana sih Dan? Ada nggak sih memang yang SKCK-nya tuh bakalan nggak bisa terbit tuh? Ada nggak Nan? Kan ada di situ bunyinya surat catatan
kepolisian. Ya udah nanti kita catatkan di dalam formulir yang di baik. SKCK tersebut bahwa yang bersangkutan atas nama si A ini pernah melanggar KUHP pasal sekian dan telah menjalani hukuman selama sekian tahun atau sekian bulan. Nah, itu nanti tercatat di dalam formulir tersebut. Baik. Ya. Berarti itu secara tidak langsung SKCK tidak dapat terbit gitu, Pak? Diterbitkan. Oh, tetap Ada terbit catatan. tapi ada catatan, ada notnya dia. Oh, Itulah baik. bedanya SKCK bagi mungkin mantan narapidana, Baik, masyarakat umum. Itu bedanya di situ. Oh, berarti itu tak bisa keluar. Nah, kalau abang nih bang, yang mungkin memang langsung bergelut di SKCK, udah pernah nggak bang ngeluarin yang ada notnya? Lumayan banyak. Ternyata Bu. Nah kalau kita yang nggak tahu pasti kita kira nggak ada lah ya Bu ya gitu. Iya, pasti gitu. Cuman berarti keluar, cuman ada catatan sendiri ya, Pak. Oh. Jadi untuk identitas dari pemohon itu kita kan bisa mengetahui catatan kepolisian mereka. Baik. Jadi nanti di dalam belangko SKCK itu di catatannya kita buat yang bersangkutan itu pernah terlapor sebagai terlapor sesuai dengan laporan polisi Baik. nomor sekian 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 dengan pelapor yang atas nama yang ini melanggar diduga melakukan pelanggaran tindak pidana ini. Nah, kita tidak tahu itu. Tuh jadi untuk netizen apalagi mungkin adik-adik ya Bu. Betul. Jangan juga melakukan kejahatan karena pasti ada catatannya. Betul. Tapi itu sebenarnya ngaruh nggak sih Pak kalau kita misalnya kita melamar pekerjaan, apa kita ada mau masuk instansi itu sebenarnya berpengaruh nggak sih catatan seperti itu Pak? Nah, itu kan nanti tergantung sama perusahaan atau instansi yang akan menerima baik. dari calon pekerjanya atau pegawainya. Yang penting kita Polri tetap melayani ya Pak ya. Oh baik. Ya, cukup jelas juga ya. Betul. Saya juga baru tahu. Ya saya juga Baru tahu juga saya sih. Mungkin dengan kehadiran bapak-bapak memberikan apa ya pengetahuan lagi. betul ya. pengetahuan lebih untuk Betul. teman-teman yang ada di rumah juga. Betul. Nah terakhir nih Pak, Bapak boleh memberikan closing statement mungkin kepada masyarakat, kawan humas atau kepada anggota Polri juga boleh. Boleh ke kamera 3 Pak. Oke, baik. Saat ini pengurusan SKCK dapat dilakukan secara online dengan melakukan pendaftaran, registrasi, serta pembayaran di aplikasi Super Apps Presisi Polri. Pemohon SKCK dapat memanfaatkan aplikasi dengan menggunakan HP, laptop, komputer yang bisa diakses dengan internet kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengisi kartu tik dan daftar pertanyaan. Kemudian yang kami tekankan, masyarakat jangan sanksi dengan jumlah pembayaran yang mungkin terkesan selama ini mahal dan sebagainya. Silakan masyarakat membayar melalui online di rekening yang sudah ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Kami tekankan, silakan membayar melalui aplikasi. Kurangi atau hindari pembayaran secara cash. Nah, ini untuk menghindari adanya mungkin penyalahgunaan ataupun pelanggaran penyimpangan terhadap harga daripada SKCK yang saudara-saudara buat di Polri. Kami akan melayani saudara, kami akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan tulus sehingga masyarakat bisa terlayani oleh kami. Demikian, terima kasih. Itu pesan-pesan lebih ke pesan-pesan yang ke kawan humas. Intinya jangan percaya calo ya Pak. Nggak boleh. Karena sekarang sudah dipermudah loh Betul. dengan adanya aplikasi Super App tadi. Betul sekali. Nah mungkin ya mau dipanjangin nanti lah ya. Iya, Ada kan? mungkin pertanyaannya yang Iya, lain. betul. Datang lagi ya Pak ya. Jangan kapok datang ke sini ya Pak, Bang. Terima kasih Bapak sudah Iya, mau berkenan sama-sama. hadir. Nah kawan humas, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibtu Yeni Frida dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi. Salam presisi.